Guys, lagi viral nih. Ada kasus ruda paksa di Nusa Tenggara Barat. Tersangkanya adalah seorang disabilitas. Nama populernya Agus Buntung. Kalian tahu? Yang diruda paksa seorang mahasiswi loh guys. Nah, gimana jalan ceritanya? Yuk kita simak videonya. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandain orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya, berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dirawat oleh orang tua. Dalam kasus Agus Buntung ini, kita mau tanya-tanya nih guys, dari aspek hukumnya. Kita undang Muarakarta Simatupang, seorang praktisi hukum yang sudah cukup terkenal guys. Bang Muara, abang tahu kan kasus Agus Buntung? Gimana nih menurut pandangan abang terhadap Agus Buntung yang dijadikan tersangka nih bang? Ya, cerita Agus Buntung ya, seperti apa dia di TSK-kan oleh pihak kepolisian. Padahal tangannya buntung, tetapi dia bisa melakukan ruda paksa. Ya. Nah, ini menarik sekali dan menurut tetangga ini bukan yang pertama kali, ini yang kedua kali. Masuk di akal nggak? Ini benar-benar menjadi pertanyaan yang paling dalam ya. Artinya ruda paksa ini bisa dilakukan kalau ada yang membantu. Karena si Agus pun nangis menceritakan ini bahwa untuk makan aja tidak bisa, selalu disuapi oleh ibunya. Untuk berpakaian pun selalu disiapkan dan dipakaikan oleh ibunya. Tetapi cerita ini udah seluruh Indonesia udah jadi rame karena seorang yang disabilitas itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ruda paksa. Kalau kita coba menilik dari kacamata kepolisian bang, atas dasar apa bang polisi itu bisa langsung menetapkan tersangka bang terhadap Agus Buntung yang seorang penyandang disabilitas bang? Kok kepolisian begitu yakin bang untuk menetapkan Agus Buntung bang sebagai tersangka nih bang? Ini sudah ada dua alat bukti ya. Tanpa alat bukti kan satu laporan dari si mahasiswi itu, kedua alat bukti apalagi ini yang tahu hanya penyidik ya. Tetapi kita sebagai manusia yang normal melihat ini jadi tidak normal kan. Nah sekarang ini kepolisian harus memang membuka apa alat buktinya, kenapa sih Agus Buntung bisa ditetapkan jadi tersangka. Kan dia harus masuk kan, mungkin berapa hari ini lagi dia masuk. Nah inilah yang kita harus bisa menelisik jauh ke belakang, apakah ibunya ikut andil serta ikut punya andil membantu putranya ini. Kenapa mesti dibantu? Karena memang sebagai laki-laki ya, dia mempunyai hasrat ya untuk melakukan hubungan intim ya dengan seseorang, sekalipun ya orang ini tidak mau, maka terjadi kekerasan dengan pemaksaan ya. Mahasiswi lagi ya, nggak main-main loh. Nah inilah yang memang kita sebagai awam ini belum mendapatkan informasi dari penyidikan ya, dari pihak kepolisian, kenapa Agus Buntung bisa ditetapkan jadi TSK, apa? Nah inilah yang mari kita coba cari informasi. Media biasa cepat dapat informasi. Nah kalau saya, menurut saya mungkin peran ibunya, peran mamanya ini juga ikut berperan. Atau orang terdekat kali ya. Kalau kita lihat di media TV kan hanya yang ada itu
Agus Buntung dengan ibunya, ya, dan dia selalu berlindung kepada ibunya. Nah, orang terdekatnya siapa? Nah, ini biar kepolisian yang menjawab. Tetapi kalau itu pun kejadian, kita juga keberatan ya. Artinya kalaupun anaknya sudah dewasa, ya sudah memang mempunyai rasa libidonya naik dan keinginan hasratnya juga untuk dengan wanita itu ada, kan mamanya bisa mencari jalan keluar ya. Misalnya ke tempat tertentu kan, tanpa harus seorang mahasiswi yang harus dilakukan kekerasan itu. Bang, katanya Nanti dulu, satu, apakah si wanita ini juga memang cuma nebar berita? Kita nggak tahu. Kembali lagi ke wanitanya. Nah, ini kejiwaan dari si wanita itu pun perlu diselidiki. Dan bukti bahwa dia dilakukan kekerasan itu apa? Ruda paksa itu apa? Kan mesti diotopsi segala, mesti divisum kan? Bukan diotopsi, divisum kan? Nah, inilah yang memang kita sebagai publik, masyarakat harus diinformasikan. Bang, di luaran nih banyak seliuran berita-berita yang nggak jelas nih Bang. Katanya ada oknum kepolisian mengkriminalisasi Agus Buntung Bang. Karena kalau secara logika katanya, mana mungkin seorang disabilitas gitu dia bisa memperkosa Bang. Nah, gimana nih pandangan abang nih gitu loh. Apakah benar ini kriminalisasi pihak kepolisian Bang? Ada maksud apa nih Bang gitu loh? Ya, kalau oknum ini juga merekayasa mengarang cerita seperti itu untuk apa? Ini kan merusak citra polisi nanti kan. Ada oknum untuk kepentingan apa? Dia diupah atau apa? Dapat berapa? Kok sekecil itu permainannya? Sejorok itu? Itu seorang penyidik yang tidak usah perwira lah. Yang seorang penyidik Bintara pun juga punya pola pikir yang normal ya. Tidak secepat itu men-TSK-kan seseorang, apalagi yang mempunyai menyandang disabilitas ya. Yang dua tangannya itu tidak ada. Nah, ini jadi mesti yang hati-hati ya. Jadi kalau ada kepentingan kepolisian, itu apa kepentingan itu? Ya, oknum itu berbuat untuk apa? Bang, tapi berita di luaran sana Bang gitu ya, ternyata gitu ya, ada berita yang menyebutkan ini bukan wanita pertama Bang yang diruda paksa oleh si Agus Buntung Bang. Ada beberapa Bang, malah ada yang menyebut ini wanita yang ketujuh Bang yang diruda paksa oleh si Agus Buntung Bang. Gimana nih Bang? Nah, tadi kan saya sampaikan, artinya sebelum cerita ini publish ya ke publik, sudah ada cerita itu menurut tetangganya. Nah, makanya perlu kita tahu siapa orang ketiga yang membantu si Agus Buntung. Pasti ada peran pembantu. Kalau nggak ada peran pembantu, peran pembantu mustahil pakai kaki. Lah, itunya kemana-mana dong. Suka ya Bang Ya? Atau nggak sama-sama suka, tidak ada paksaan? Bukan perkosaan namanya. Kalau suka sama suka bukan paksaan. Ya, itu namanya suka sama suka. Itu menjalin cinta. Itu bisa dibantu oleh si lawan jenisnya. Tidak harus si Agus Buntung. Nah, itu yang menjadi teka-teki gitu. Bang, jika nanti terbukti ternyata memang ada pihak ketiga Bang yang membantu Agus dalam meruda paksa mahasiswi itu Bang, apakah nanti Agus terbebas dari jerat hukum pidananya nih Bang? Gimana nih Bang aspek hukumnya Bang? Oh tidak, tetap si Agus pelaku. Cuman pelaku utamanya si Agus dibantu sesuai pasal 55 KUH pidana, maka turut serta membantu itu orang pihak ketiga. Tapi yang melakukan overspell yang kita bilang ya, itu dengan ruda paksa itu ya si Agus. Ya, saya pikir itu ya. Sambil kita pikir, kita ikuti dulu berita Agus ini karena baru beberapa hari ini menarik ya. Karena menariknya itu dua tangan buntung tetapi bisa melakukan ruda paksa, dan si perempuan ini melaporkan ke pihak kepolisian memeriksa dan akhirnya menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka. Kalau prediksi abang Bang?
prediksi saya sih ada peran orang ketiga, pasti ada, entah mamanya, entah siapa. Tapi walau alam ya, kita kembalikan lagi kepada kepolisian, apakah ini memang cerita, memang hanya cerita, atau memang indikasi ini memang benar. TSK-nya itu memang benar-benar ada 2 alat bukti. Kita tunggu. Mediadpr.com melaporkan dari Jakarta.